Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana ya mengucapkan makhrajul huruf dalam huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar agar nantinya ke depannya kita tidak salah dalam pengucapan huruf, karena ketika kita ya belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran nanti kita salah dalam membaca makhrajul hurufnya atau mengeluarkan suara huruf-huruf tersebut ada yang berbeda seperti itu. Maka kali ini kita akan membahas ya dari Iqra 1 ya. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas alif, ya, ba dan ta ya. Kemudian kali ini akan kita bahas yaitu huruf tambahan yaitu huruf tha. Ya. Di mana tempat makhraj huruf tha ya. Bisa kita lihat makhraj huruf tha ya. Tha itu ujung lidah ya. Ujung lidah menempel ujung gigi seri atas ya. Bisa lihat di sini ya, ibu-ibu ya. Tha itu ya, di tempatnya di mana? Di sini. Lithawiyatun. Jadi huruf dekat gusi. Hurufnya ada 3. Tha, dzal, dha. Ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Begitu. Ya. Dan huruf tha maaf ya, sebelumnya untuk peraganya gimana sih Tat? Ya, misalkan huruf tha itu ya kita contohin ya, ada peraganya, boleh dilihat ya. Sebentar ya. Nah ini saya sudah bawakan peraganya. Jadi huruf tha itu pengertian tadi apa? Ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel ujung gigi seri atas bersama dengan huruf dzal sama dha di tempatnya itu huruf dekat gusi, lithawiyatun bahasa Arabnya ya. Nah, seperti ini ibu-ibu. Tha kebanyakan yang salah itu membacanya sa ya, kayak huruf sin ya, nggak boleh. Maka seperti ini cara bacanya. Ini umpamanya kan lidah ya. Lidah kita itu menempel gigi seri atas. Nah, ini gigi depan ini adalah gigi seri ya. Gigi depan ini adalah gigi seri. Gigi samping-samping adalah gigi geraham. Nah, gigi seri ya Pak, lidah kita, ujung lidah kita ini ya. Ujung lidah ini ditempelkan di gigi seri atas ya. Ujung gigi seri atas. Jadi ujung sama ujung ya. Ujung sama ujung kayak gini. Nah, dia agak keluar dikit ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, seperti ini posisinya. Fa. Nah, kalau suaranya gitu. Fa fi thubas. Nggak boleh dibaca sa. Kalau sa pasti bibirnya, lidahnya ya, maaf. Lidahnya pasti masuk kalau huruf sa bacanya. Huruf fa dibaca huruf sa ya. Lidahnya langsung pasti masuk. Sa. Kalau misalkan dia keluar dalam arti dia ketemu ya, ujung ketemu ujung pasti bunyinya kayak gini. Fa kayak gitu. Itu nggih. Fa seperti itu. Ya, jadi ujung lidah menempel ujung gigi seri atas. Nah, seperti itu. Kita bacakan latihannya ya ibu. Bapak, Mas semuanya, adik-adik, huruf tha ya. Huruf tha itu ya di sini kita bacakan. Ya. Tha, thi, thu, as. Kalau kita latihan pengucapan hurufnya jadi bunyinya kayak gitu. Tha, thi, thu, as. Nah, nggak boleh sa, si, su, as. Itu huruf sin nanti masuknya. Huruf sin yang ini. Ya.
masuknya huruf sin yang ini. Jadi bacanya seperti itu. Fa, fi, thu, ath. Nah, ketika sukun sama. Ath, thu, tha, thani, thna, minal muthni, mathi, tha, thani, tha. Kita sudah belajar makhrajul hurufnya, maka kita juga harus belajar apa? Sifatul huruf. Huruf tha dia mempunyai sifat apa? Di sini nih. Nah, ini. Sakata fahathahu syakhsun. Ya, dia punya sifat namanya hams. Jadi sifatul huruf allati laha aldad. Sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Sakata fahathahu syakhsun, ini huruf-hurufnya. Ya, disingkat ini. Sakata. Ada sin, ada kaf, ada ta, fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad. Ya. Hams itu apa? Pengertian hams, nafas berjalan keluar. Nah, berarti gimana? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, boleh tangannya, ya, telapak tangan kita didekatkan ke bibir kita. Nah, untuk mengetahui apa hams tersebut. Jadi apakah huruf tha, ya, itu keluar nafasnya? Maka tadi itu didekatkan ke bibir kita. Tha, 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 thi, thu, harusnya keluar. Maka kalau nggak keluar itu harus dipertanyakan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Huruf tha itu yang di baris bawah nih ya. Jadi ini ada lawan katanya. Kalau yang baris kedua ada 3 ya. Ada syiddah, laju suara tertahan. Ada tawasud, lawan katanya ya. Kemudian ada rokhwah ya, seperti itu. Ya, lawan sifatnya ya. Nah, huruf tha itu kalau tidak ada syiddah di sini ya. Dia laju suara tertahan ya, ada, maka di sini tawasud nggak ada, maka di sini jadi suara masih melaju. Gimana yang dimaksud suara masih melaju? Jadi rokhwah, suaranya masih melaju. Rokhwah itu ada huruf-huruf rokhwah ada 16. Nah, huruf tha ya yang kita bahas ini itu suaranya masih melaju. Suaranya masih melaju. Jadi seperti itu. Suaranya masih melaju. Ya, yang dimaksud masih melaju itu gimana? Yang masih melaju itu ketika kita mengucapkan huruf tha ya. Kita mengucapkan huruf tha dalam keadaan sukun, dia masih jalan ya. Masih rokhwah dia. Rokhwah dalam arti apa? Hurufnya masih jalan. Seperti itu. Ya. Hurufnya masih jalan. Contoh yang tadi itu di sini ya. Nih. Ada sukun, huruf tha sukun. Su, as. Nah, cuman memang dia nggak terlalu besar kayak huruf sin atau shin ya. Kalau huruf sin kan sa, si, su, as, kayak gitu ya. Kalau huruf shin juga sama ya. Huruf shin juga sama. Nah, sha, shi, shu, ash. Yang gede, ini gede juga, ini lebih gede ya. Jadi rokhwahnya lebih besar. Kalau yang huruf tha dia rokhwahnya kecil, sedang aja, nggak terlalu besar-besar sekali. Seperti itu ya. Itu namanya rokhwah. Jadi huruf tha punya sifat ya nafas berjalan keluar hamas, dan dia punya sifat juga rokhwah, seperti itu ya. Langsung saja ibu-ibu kita bacakan ya. Berarti bacanya gimana? Bacanya itu batasa. Yang dilarang adalah batasa. Nah, itu nggak boleh ya. Tidak boleh bunyinya seperti itu. Batasa itu masin nanti ya. Terus dan juga harus satu harokat. Ini satu harokat ya. Satu harokat semuanya dijadi satu, itu satu harokat. Bacanya ritmenya agak cepet ya. Sa, bang, gitu. Sa, bang, tapi jangan nanti ada huruf ain
huruf hamzah terakhirnya. Ketika semua huruf hijaiyah yang berharokat fathah, fathah itu di atas, kalau bacanya kayak putus-putus, takutnya tadi itu kayak ada huruf hamzah di akhir suara kita baca. Misalkan tadi di akhir suara kita baca sa, a, nah, a itu kan a ya, bukan, harusnya lepas itu yang langsung hilang. A, sa, a, ba, bukan sa, a, ba. Nah itu ya, seperti itu, hati-hati ya. Berarti bacanya sa'abang, nah gitu. Sabatang, nah, langsung matanya langsung lihat ke huruf samping-sampingnya ya. Batatang, batatang, ba'athang, nah, pokoknya lagi. Atabang, sabathang, ya. Tabat, tabatang, asathang, tata'ang, basasang. Oke, pokoknya lagi. Sabatang, batasang, abatasa, abatasang. Nah, seperti itu. Oke. Jazakumullah khairan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa langsung kita praktekkan, langsung kita ajarkan agar apa? Agar ya Al-Quran yang kita sudah pelajari ini sangat-sangat bermanfaat, dan kita harus tularkan kepada anak kita, mantu kita, kepada semuanya lah ya, kepada cucu kita dan sebagainya, tetangga kita ya, TPQ dan sebagainya ya, agar bermanfaat sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, agar selalu mengalir, agar selalu termurojaah, terulang-ulang, sehingga kita tidak lupa. Ya seperti itulah ya. Ilmu itu seperti pisau, harus kita asah terus. Bagaimana mengasah ilmu? Yaitu dengan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.